Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Gingging Pindia Lesta, dan dua rekan saya, Krisnawati dan Vivi Afidia Yahya, ingin mempresentasikan materi pendidikan agama Islam tentang pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Materi yang pertama adalah konsep dan fungsi zakat dalam pandangan Islam. Pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab zakah yang memiliki arti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pada intinya, zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap umat muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisabnya, dikeluarkan dengan jumlah tertentu kepada golongan tertentu dan untuk tujuan tertentu. Untuk dasar hukum yang mengatur konsep dan fungsi zakat, ada 3, yakni Al-Quran, hadis, dan undang-undang atau yuridis. Untuk Al-Quran, ada beberapa ayat yang mengatur, di antaranya Al-Baqarah ayat 43 dan At-Taubah ayat 103. Untuk hadis, contohnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Sedangkan untuk undang-undang atau yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian lanjut, untuk syarat wajib zakat, yakni ada 4, beragama Islam, balik dan berakal, dimiliki secara sempurna hartanya, dan telah mencapai nisabnya. Kemudian jenis-jenis zakat ada 2, yakni zakat fitrah dan zakat harta atau zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan terkait bulan suci Ramadan. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar 1 sa'. Di Indonesia berat 1 sa' dibagikan menjadi 2,5 kg makanan pokok yang berada di negeri yang bersangkutan atau diganti dengan uang tunai sebesar makanan pokok tersebut. Untuk zakat harta atau zakat mal, zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim yang mencakup hasil dari perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, hingga perak. Lalu untuk fungsi pajak, ada 4. Yang pertama, membersihkan diri dan harta, membersihkan harta yang dizakati dan diri orang yang berzakat. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan menumbuhkan harta. Seseorang yang telah berzakat, harta yang dizakati akan tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, pengantar ibadah, baik dari zakat fitrah maupun zakat mal, keduanya sama-sama menghantarkan kepada ibadah kepada Allah. Yang keempat, meningkatkan rasa solidaritas antara kaum kaya dan miskin. Pemberian zakat oleh kaum kaya kepada kaum miskin merupakan bukti kepedulian sosial atas persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin. Selanjutnya, untuk konsep dan fungsi pajak menurut pandangan Islam, pajak menurut syariah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan daribah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, daribah memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai daribah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Kemudian munculnya pajak dalam Islam. Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah. Beliau menerapkan pajak yakni yang dibebankan kepada orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik kebebasan, menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Selain itu, Rasulullah juga menerapkan sistem kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslimin. Ketika wilayah kabair ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil oleh kaum
yang diambil oleh kaum muslimin, dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separuh hasil produksinya kepada negara. Dalam perkembangannya, Faraj menjadi sumber pemasukan bagi negara. Berkaitan dengan pembahasan pajak, tidak lepas dari adanya pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan kegiatan. Kegiatan pemerintah semakin meningkat baik dalam masyarakat kapitalis maupun dalam masyarakat sosialis. Sebagai konsekuensinya, pembiayaan atau pengelolaan pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya, yang semakin luas kegiatan pemerintah, maka pajak dibutuhkan dalam hal ini agar saat pemerintah melakukan pengeluaran dapat dipenuhi. Macam-macam pajak. Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Menurut sifatnya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang kedua, pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Menurut lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Fungsi pajak secara umum. Secara umum, fungsi pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi budgetar. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Yang kedua, pajak berfungsi untuk mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pajak menurut Islam. Pada prinsipnya, dana pajak digunakan untuk kesejahteraan umum seluruh masyarakat dalam suatu negara. Selain dalam rangka menjaga keberlangsungan roda pemerintahan, pajak juga harus lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi, secara umum pajak mempunyai fungsi sebagai public service dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Pajak untuk umat dalam Islam disebut daribah atau beban. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah daribah yang berasal dari kata doroba yadribu doroban yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, dan membebankan, dan lain-lain. Munawir tahun 2002. Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata da, ra, ba terdapat di beberapa ayat. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 yang artinya, lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Secara bahasa maupun tradisi, daribah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti. Namun, para ulama memakai ungkapan daribah untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Pendapatan negara menurut Islam. Dalam pemerintah Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman pertengahan. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan keuangan negara sehingga terdapat kebijakan fiskal yang seperti kita kenal saat ini. Dalam sistem ekonomi konvensional atau non-Islam, kita mengenal adanya istilah pajak, yaitu sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk
sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli, dan lain-lain. Pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari daribah sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, daribah diartikan dengan pajak. Daribah adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifatnya dan karakteristiknya berbeda-beda dengan pajak menurut teori ekonomi non-Islam. Sumber-sumber pendapatan negara. Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara, penerimaan penuh atau resmi karena dapat digunakan sepenuhnya untuk negara, adalah setelah diperolehnya fai atau harta peninggalan suku Bani Nadir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah, yang melanggar piagam Madinah. Harta mereka yang ditinggalkan tidak disebut ghanimah, melainkan dijadikan sebagai fai yang kemudian dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sumber pendapatan lain berasal dari khorat, yaitu pajak atau tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan pada tahun ke-7 Hijriah. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Taubah ayat 29, sumber pendapatan zakat dan sedekah walaupun sudah diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun ke-2 Hijriah, namun baru kita pungut sebatas zakat fitrah. Kewajiban atas zakat mal masih bersifat sukarela. Efektif pelaksanaan zakat mal baru terwujud pada tahun ke-9 Hijriah ketika Islam telah kokoh. Wilayah negara meluas dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, batas-batas zakat, dan tingkat presentase zakat untuk barang yang berbeda-beda, serta penentuan sistem pengkajian atau hak-hak amil zakat. Sebab-sebab munculnya zakat. Perintah zakat ada di masa semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Hanya saja belum ada ketentuan khusus terkait dengan takaran dan nilai yang harus dikeluarkan. Kemudian menjelang tahun ke-2 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan batasan mengenai aturan-aturan dasar bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Dan sejak itu, zakat telah berkembang dari sebuah praktek sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati. Zakat menurut sebuah hadis ilmu dari percakapan Anas bin Malik dengan Doman bin Salabah ditetapkan sebelum tahun 9 atau 631 Masehi, dikatakan wajib setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Dalil yang menjelaskan ini ialah hadis tentang zakat fitrah riwayat Imam Ahmad dan Hakim yang menyebut adanya zakat fitrah sebelum zakat mal yang ditetapkan setelah adanya perintah puasa. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya, untuk meringankan beban kehidupan mereka yang serba kekurangan atau miskin. Dan hingga saat ini zakat diterapkan di negara-negara Islam untuk mengatur dengan baik detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Utang pajak. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Utang pajak menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak oleh juru sita pajak.
Dilihat dari kondisinya, timbulnya utang pajak dapat terjadi karena dua kondisi, yaitu 1. Kondisi formil. Dalam kondisi ini, utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan. 2. Kondisi material. Pada kondisi material, uang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak, seperti mendirikan bangunan, kegiatan impor-ekspor, hingga mendapat hadiah undian. Membayar pajak dalam Islam. Ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali menyatakan memungut uang pajak selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal atau kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya. Namun jika masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh. Kemudian jumhur ulama mazhab Hanafi seperti Muhammad Umar al-Barkati menyamakan pajak dengan naibah. Ia berpendapat naibah atau pajak boleh jika memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang. Lalu jumhur ulama mazhab Maliki seperti Imam Al-Qurtubi mengemukakan ulama mazhab Maliki sepakat dibolehkannya menarik pungutan pajak selain zakat apabila dibutuhkan. Selanjutnya yang mereka sebut dengan Al-Qaf As-Sultaniyah. Jumhur ulama mazhab Hanbali menilai pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta. Landasan hukum pajak menurut Islam. Hukum memungut uang atau pajak selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal atau kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya. Surah di Al-Quran yang mengatur tentang hal ini adalah 1. Al-Hujurat ayat 15, 2. At-Taubah ayat 41, 3. Al-Baqarah ayat 195, 4. As-Saff ayat 11. Perbedaan dan persamaan zakat dan pajak. Persamaan zakat dan pajak. Zakat dan pajak memiliki persamaan karena perintah mengeluarkan sebagian harta ini dijalankan menurut aturan tertentu yang menaungi sebuah kelompok masyarakat. Zakat dibayar berdasarkan syariat Islam, sedangkan pajak dibayarkan menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dalam sebuah negara. Perbedaan zakat dan pajak. Pajak dan zakat adalah dalam hal penerimaannya. Zakat dibayarkan melalui amil zakat atau lembaga penyalur dan pengelola zakat, maupun dibayarkan secara langsung kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Manfaat zakat dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Sedangkan pajak negara merupakan kewajiban yang dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak dan lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran pajak. Manfaat pajak negara tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat suatu negara. Ketentuan perpajakan tentang zakat. Selama ini penerimaan pajak di negara kita lebih banyak mengandalkan penerimaan dari pajak penghasilan badan, sedangkan porsi penerimaan PPh orang pribadi masih relatif kecil atau konon hanya 0,4%, sama dengan pajak penghasilan. Zakat penghasilan adalah kewajiban zakat yang dikaitkan dengan pekerjaan dan profesi. Negara mengakomodir perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Perintah Nomor 60 Tahun 2010 serta turunnya dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan atau Edaran
Dirjen Pajak. Menurut ketentuan perundang-undang, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Kesimpulannya, Islam memandang zakat dan pajak dari berbagai aspek, yakni dari segi konsep dan fungsi zakat sekaligus pajak, dari ribah atau beban, pendapatan negara, sebab-sebab munculnya hutang atau pajak, hukum membayar, landasan hukum, perbedaan dan persamaannya, serta ketentuan-ketentuan yang lain. Pada intinya, baik zakat maupun pajak pembayarannya sesuai dengan peraturannya masing-masing. Mungkin ada beberapa pendapat yang bertentangan perihal hal ini. Namun, para ulama menyepakati dan berpendapat bahwa zakat itu wajib dibayarkan sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan pajak itu boleh diambil apabila kas negara benar-benar dalam keadaan kosong. Dari hal tersebut, yang terpenting adalah bagaimana sikap kita dalam melaksanakannya dan mengambil hikmahnya untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.